pendapatan negara ya. Nah, sanksinya berapa? Sama ya, 6 tahun ya paling lama ya, dan denda paling tinggi 4 kali. Nah, Tasya ini syarat pembuat NPWP ya ataupun PKP di kantor pajak bisa beda-beda. Nah sebenarnya nah itu ya, memang yang begitu-begitu itu susah ya. Harusnya kan nggak beda-beda gitu. Kalau secara normatif ya, secara normatif kan syarat membuat NPWP itu kan cukup dengan KTP aja ya, cukup dengan KTP ya kan, cukup gitu ya, udah bisa ya. Tapi ternyata beda-beda juga ya kantor pajaknya. Nah ini ya, saya juga udah lama nggak bikin NPWP ya. Nah, begitu juga PKP ya. Harusnya nggak beda-beda gitu ya. Ini Pak, kalau pasamnya untung ya kena pajak, kalau pas rugi siapa yang nanggung? Hehehe, itu ya. Jadi untungnya doang ya. Pokoknya pas dapat ya kan, prinsipnya gitu ya. Pas dapat penghasilan ya, dapat penghasilan, nah itu langsung ya, langsung dipajakin gitu ya. Nah saya kira untuk pembukuan itu ya guys. Nah ini kita masih ada waktu sedikit lagi. Nah saya mau langsung ke ini dia. Habis pembukuan apa? Pemeriksaan ya. Nah, pemeriksaannya sebentar ya. Baru nanti penagihan pajak ya. Nah, ini pemeriksaan, kita mulai ya. Nah, ini pemeriksaan cukup banyak juga ya. Jadi pemeriksaan ini, yang dimaksud dengan pemeriksaan di sini adalah pemeriksaan dalam ranah administrasi ya. Dalam ranah administrasi ya. Nah, ini mulai dari kewenangannya, pengertiannya ya, kriteria dilakukan pemeriksaan ya, jenis-jenis pemeriksaan ya. Kemudian juga kewajiban wajib pajak, pemeriksaan untuk tujuan lain ya. Berikutnya adalah ya pemeriksaan apa nih, untuk menguji kepatuhan ya. Kemudian juga sanksi-sanksi ya, sanksi-sanksi yang berkaitan dengan pemeriksaan ya. Saya kira nanti bisa dinilai ya, bisa dibaca ya. Intinya adalah kewenangan dirjen ya, kewenangan dirjen pajak ini untuk melakukan pemeriksaan ya. Kewenangan dirjen pajak untuk melakukan pemeriksaan ini ada di pasal 29 ya. Nah, ini ada apa namanya, tata caranya ya, tata cara pemeriksaan ya. Tata cara pemeriksaan ini ya diatur dengan peraturan menteri ya. Nah, ya. Diatur dengan peraturan menteri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguji kepatuhan ya. Karena kan kita pakai sistem yang namanya self assessment ya. Nah, sistem self assessment itu tidak bisa dibiarkan begitu saja ya. Harus ada pemeriksaan ya. Harus ada pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan ya. Nah, nanti di situ akan menimbulkan ya official assessment ya. Baik itu surat ketetapan lebih bayar ya, kalau dia memang ada lebih bayar, surat ketetapan tambah bayar ya kalau dia kurang bayar, dan juga surat ketetapan nihil ya kalau dia ternyata memang tidak ada sama sekali pembayaran ya, nihil ya. Nah, diatur dengan, nah ini PMK-nya udah berubah ya, ini memang masih yang lama ya. Udah tahun 2013, tapi ya pada prinsipnya saya kira masih sama lah gitu ya. Mungkin ada tambahan-tambahan aja ya. Intinya mengenai pemeriksaan itu ya, kewenangannya ya, ruang lingkupnya ini ya. Ruang lingkupnya adalah dalam rangka menguji kepatuhan ya. Yaitu dimulai dengan cara mengolah data ya, mengolah keterangan ya kan, mengumpulkan bukti ya. Kemudian ya, melakukan ya ini ya pengujian kepatuhan ya. Kemudian kriteria-kriterianya ya, kriteria yang dilakukan oleh pemeriksa ya untuk menguji kepatuhan ya. Di sini macam-macam ya. Mengajukan dalam hal WP, mengajukan pengembalian ya. Nah, kalau dia mengajukan pengembalian ya, di sini berbeda gitu ya. Pengembalian ini kan karena adanya restitusi ya. Nah, maka di sini harus diperhatikan dalam jangka waktu 12 bulan ya sejak surat permohonan diterima secara lengkap ya, harus sudah dikeluarkan surat ketetapan pajak. Karena apabila dalam 12 bulan tidak dikeluarkan surat ketetapan pajak ya, nanti ya permohonan pengembaliannya dianggap diterima. Ini yang disebut dengan asas fiktif positif ya.
Berikutnya, jika SPT dilaporkan kemudian ternyata, ini tanyaan ya, jika SPT dilaporkan kemudian ternyata ada kurang bayar, nah kurang bayar tersebut boleh diajukan dicicil. Ada ya, ada pencicilan, ada ya, tapi tetap kena bunga ya, bisa dicicil ya, ya. Nah, tapi tetap kena bunga 2% ya. Nanti dilihat aja ya, di KUP ada itu ya, tentang pencicilan ya, termasuk karena COVID juga ya. Ada itu ya. Nah, jadi kriterianya yang harus dilakukan itu kalau dia mengajukan permohonan pengembalian ya. Nah, itu wajib ya, wajib ya, karena di situ menyangkut pengembalian uang negara gitu ya. Nah, selain itu dapat dilakukan ya, artinya diskresi ya, dapat ya, mau dilakukan boleh, tidak dilakukan juga boleh ya. Apa itu? Dalam hal WP menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan ya. Ya, SPT yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan, menyampaikan SPT yang menyatakan rugi ya, tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran ya, melakukan penggabungan, peleburan ya, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau meninggalkan Indonesia, menyampaikan SPT memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi ya. Jadi ini dapat ya, dalam hal ABCD ini dapat ya, sedangkan yang ini ya, yang khusus yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak ya, sebagaimana dimaksud pasal 17B ya, maka dia harus ya. Nah, sedangkan yang ini sifatnya adalah diskresi ya. Saya kira itu kriterianya. Nah, jenis-jenis pemeriksaan ini ada dua ya, pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan ya. Pemeriksaan kantor ini paling lama 3 bulan ya, dapat diperpanjang sampai 6 bulan ya. Pemeriksaan kantor ya, pemeriksaan lapangan ini 4 bulan, paling lama 8 bulan ya. Apabila terkait dengan transfer pricing bisa sampai 2 tahun. Dalam hal permohonan lebih bayar pasal 17B, maka harus memperhatikan jangka waktu penerbitan SKEP ya. Saya kira itu akan di. Nah, kewenangan petugas pajak ya selama melakukan pemeriksaan macam-macam ini ya, banyak ya, melihat buku ya, catatan, dokumen-dokumen yang mengakses data-data elektronik ya, memasuki tempat-tempat ruangan ya, barang-barang yang membuka ya, catatan-catatan, dokumen ya, uang ya, ini banyak sekali ya, dan itu sudah dipayungi oleh undang-undang gitu ya. Jadi memang ini merupakan wewenang ya yang dimiliki oleh aparat Fiskus ya di dalam melakukan pemeriksaan ya, meminta kepada WP untuk menyediakan tenaga ya, memberikan kesempatan, menyediakan ruangan ya, ini banyak sekali ya wewenang dari petugas pemeriksa ya, pemeriksa pajak ya, dari kantor pelayanan ya, kantor pelayanan pajak. Nah, kemudian kewajibannya apa? Kewajibannya adalah tentunya bersifat kooperatif ya, intinya bersifat kooperatif ya, mulai dari memperlihatkan buku ya, memberikan memasuki tempat atau ruangan, memberikan keterangan ya, bersifat kooperatif ya. Karena nanti kalau tidak kooperatif ya, kita lihat di sini ada sanksinya ya, baik itu sanksi administrasi ya, ini ya, nah ya, sanksi administrasi maupun ya sanksi pidana gitu ya. Kita lihat di sini ya. Nah, ya. Yang pertama sanksi administrasi ya, ini ya, sanksi administrasi berkaitan dengan pemeriksaan ya. Nah, dia dikenakan sanksi di sini ya. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ya ada jumlah yang kurang ya, maka dia dikenakan sanksi 2% ya per bulan ya. Nah, kemudian di pasal berapa tuh? Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Minum dulu ya. Kita sampai ini aja deh ya. Sampai pemeriksaan aja ya, kayaknya untuk penagihan pajak nggak keburu nih ya. Udah mau jam 9 nih. Nah, intinya sih ini ada sanksi ya di pasal 13 ini ya. Ada yang sanksi 2% ya, karena adanya hasil ya pemeriksaan ya yang menunjukkan pajak kurang dibayar ya, maka diterbitkan
SKP KB, surat ketetapan pajak kurang bayar, ditambah sanksi administrasi 2%. Ada juga ya, kalau dia itu ya apabila berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan kalau kaitannya dengan PPN ya ataupun PPNBM ya, ternyata tidak seharusnya dikompensasi ya, selisih lebihnya ya, atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Kalau untuk PPN ini kena sanksinya lebih besar ini ya, 100% ya, kenaikan namanya ya, kenaikan 100% sampai pagi. Aduh ya, pengen juga sih, tapi ini nih ya, pulsanya nanti habis ya. Ada yang terakhir ini ya, belum terakhir ya, dikit lagi nih. Pasal 13 ayat 3 ya. Nah, ini sanksi ya di pasal 28 dan 29 ya. Apabila ya di sini pembukuannya tidak dilaksanakan ya, yang tadi ya, atau pembukuannya dilaksanakan tapi tidak memenuhi ya. Nah, sehingga tidak diketahui besarnya pajak yang terutang. Ya, tadi ya udah kita lihat ya. Nah, dikenai sanksi ya administrasi berupa kenaikan ya 50% kalau itu terkait dengan PPh, 100% ya kalau terkait dengan PPh yang potput ya, potongan atau pemungutan ya yang tidak di store ya, dan 100% kenaikan kalau berupa terkait dengan PPN. Jadi untuk pembukuan untuk pemeriksaan ini sanksinya macam-macam ya, ada yang 2%, ada yang 2% ya, yang biasa ini ya, karena apa namanya hasil pemeriksaan ada apa namanya kekurangan pajak ya. Kemudian ada juga yang 100% kalau kaitannya dengan kompensasi ya, PPN ya, dan PPNBM. Kemudian ada juga yang macam-macam nih, ada yang 50%, 100% dan apa, dan ada yang 50% dan 100% di pasal 13 ayat 3 ya. Nah, ya. Saya kira ini ya, itu pemeriksaan tuh intinya adalah kewenangan gitu ya, kewenangan dari Fiskus ya, Direktorat Jenderal Pajak ya, untuk melakukan pemeriksaan ya. Nah, kemudian apa nih ya? Kemudian, nah ini ada sanksi pidananya nih ya, ada sanksi pidananya, ini harus kita waspadai ya. Karena sanksi pidana itu kan berat gitu ya, berat ya. Jangan sampai pas diperiksa kita kena sanksi pidana gitu ya. Ya, administrasi aja kalau bisa jangan gitu ya. Nah, yang pertama sanksi administrasinya ini di pasal berapa ini? Pasal 13 tadi ya, 13 ayat 3 ya. Tidak memperlihatkan pembukuan ya, sehingga tidak dapat dihitung besarnya ya kan pajak ya, maka dia terkena sanksi administrasi dan dihitung pajaknya secara jabatan ya. Nah, kalau dia sengaja, nah di sini ada unsur sengaja ya, dan menimbulkan kerugian negara, maka dia kena di pasal 39 ya, Undang-Undang KUP. Hukumannya saat ini ya, hukumannya kumulatif ya, hukumannya kumulatif ya kan, penjara 6 bulan, paling sedikit 6 bulan, paling banyak 6 tahun, dan denda ya. Di sini ada dan di sini ya, dan ya. Nah, ya. Kemudian ditambah lagi 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila melakukan lagi ya. Ini untuk yang residivis ya. Jadi untuk waspada ya, waspada. Untuk yang residivis ya, artinya melakukan perulangan ya, perulangan tindak pidana. Nah, ini sanksinya dikali 2 ya. Nah, jadi kalau yang sebelumnya dia udah pernah ya, pidananya udah pernah kena ya, kemudian dikenakan lagi, maka dia ditambah 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun. Nah, jadi di sini ada ya perulangan tindak pidana ya, yang secara khusus disebutkan di Undang-Undang KUP pasal 39 ini apabila ya melakukan 2 kali tindak pidana, yaitu sengaja, misalnya sengaja tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku ya, atau sengaja tidak melakukan pembukuan ya, maka dia kena sanksi di pasal 39. Saya kira itu ya, saya kira itu untuk pembukuan ya, karena udah mau jam 9 ini ya. Besok, aduh ini udah pertemuan ke-6 ya. Nah, besok sih mudah-mudahan kita ini bisa kita selesaikan. Ini yang terakhir, ini penting banget, masalah penagihan pajak ini ya. Nah, ini ya, masalah penagihan pajak mulai dari
mulai dari ini ya, penagihan seketika dan sekaligus, penagihan dengan surat paksa ya, penyanderaan ya, lelang ya, kemudian besok tapi ini kali ya. Nah, sampai terakhir nanti ada yang namanya hak mendahului ya, daluarsa penagihan ya. Nah, habis itu ya yang besok mungkin ya, besok minggu depan ya, minggu depan kita bahas tentang apa namanya ini upaya hukum ya, upaya hukum di bidang perpajakan. Oke ya. Baik, saya kira itu ya. Nih mohon maaf nih ya, kita nggak bisa interaksi langsung ya lewat Zoom ini ya, karena internet saya super lemot ya. Nah, satu lagi ternyata belum ya, tindak pidana ya. Tindak pidana nanti juga mungkin terakhir ya, terakhir mau kita bahas lagi. Sebenarnya untuk tindak pidana ini udah sering kita bahas ya, karena mulai dari proses self assessment itu banyak pasal-pasal pidananya ya kan, mulai dari pelaporan ya kan, ada pidananya tidak melapor ya kan, mulai dari pembayaran ada pidananya, itu udah kita bahas sih sebenarnya ya. Mulai dari pembukuan ya ada pidananya ya, pemeriksaan ada pidananya ya. Tapi nanti kita akan rangkum seluruh pidana-pidana pajak di yang terakhir ya. Baik ya, saya kira itu ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Nanti kita sambung lagi minggu depan, nanti akan saya biasa ya, ini biasanya saya download nanti ya, saya bikin YouTube-nya ya, biar bisa dilihat lagi rame-rame ya besok-besok ya kalau kangen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.